Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia itu pasti ada materi yang biasanya ini berkaitan dengan etika, relasi karyawan, dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari etika. Etika itu bahasa Inggrisnya adalah ethics, artinya adalah suatu prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu ataupun kelompok, gitu ya. Jadi ada suatu prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur bagaimana individu itu harus bekerja, bagaimana individu itu harus berinteraksi di dalam suatu tempat kerja, atau bagaimana suatu kelompok itu bisa bekerja dan bertingkah laku gitu di dalam tempat kerja. Itu yang kemudian disebut sebagai etika. Misalnya, etika seseorang karyawan ketika bekerja. Etika karyawan ketika bekerja misalnya berlaku yang sopan dengan atasan. Itu adalah etika. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan gitu kan. Itu adalah juga bagian dari etika gitu ya, karena sudah menerapkan peraturan. Bukannya malah misalnya harusnya menggunakan baju formal yang rapi, tapi malah menggunakan baju kaos gitu misalnya. Nah, ketika itu tetap dilakukan di tempat kerja, padahal kantornya itu memberlakukan sistem yang formal sifatnya, maka tentu ini akan melanggar aturan, melanggar etika gitu. Atau mungkin berbicara dengan bahasa yang informal gitu, atau yang kurang sopan terhadap atasan. Tentu ini menjadi satu hal yang melanggar etika gitu. Etika di dalam bekerja, etika di dalam berinteraksi di kantor. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan untuk orang memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya, ini juga bagian dari etika itu sendiri. Jadi ketika kita bergabung dalam suatu komunitas, dalam suatu kelompok, entah itu di tempat kerja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita terikat dengan yang namanya etika gitu ya. Dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan dengan etika yang ada di dalam masyarakat tersebut atau di dalam kelompok masyarakat tersebut. Ini yang kemudian disebut sebagai perlakuan yang adaptif gitu ya, sikap atau perilaku yang adaptif. Karena orang itu akan cenderung tidak menyukai apabila kita memiliki sikap atau perilaku yang berbeda dengan orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Misalnya, di dalam kelompok tersebut budaya senioritas dan itu sangat tinggi gitu, misalnya kayak di Jepang gitu, senioritas itu tinggi. Tapi kemudian karena kita ngerasa orang barat gitu misalnya, terus kita berlaku seenaknya saja dengan senior. Karena kalau di barat itu memanggil senior itu nggak dengan sebutan Pak, Bu, atau lain sebagainya gitu ya, atau senpai gitu. Tapi biasanya mereka langsung memanggil namanya. Tentu ini menjadi tidak sopan gitu, atau tidak etis ketika ini dilakukan di tempat yang budayanya berbeda. Maka ketika kita berperilaku gitu, berinteraksi, kita harus benar-benar menerapkan etika itu di dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat maupun di tempat kerja. Etika itu juga sangat berkaitan dengan hukum. Nah, hukum sendiri ini adalah berkaitan dengan konsep pedoman yang jauh dari sempurna mengenai apa itu etika. Karena sesuatu mungkin saja sah secara hukum, tetapi tidak benar. Atau barangkali benar, tapi tidak sah secara hukum. Karena pada dasarnya terkadang hukum ini menjadi salah satu aturan yang kadang-kadang multi interpretasi gitu atau multitafsir, sehingga ini bukan menjadi parameter yang tepat untuk menerapkan apakah etis atau tidak etis itu berdasarkan hukum, ini menjadi kurang tepat. Kenapa? Karena itu tadi, hukum itu adalah segala sesuatu yang bagi sebagian orang
bisa diakal-akali gitu. Orang mencuri bukan mencuri gitu ya, mungkin maksudnya bukan mencuri karena di kebun yang dia nggak tahu ini kebunnya siapa, terus ngambil daun yang ada di kebunnya atau ngambil singkong yang ada di kebunnya, bisa dipenjara, masuk penjara. Tapi koruptor gitu yang mengambil uang rakyat, bisa jadi dia dibebaskan atau jerat hukumnya jauh lebih lama orang yang mencuri singkong di kebun dibandingkan dengan para koruptor yang mengkorupsi uang miliaran. Nah, ini yang kemudian bahasan ini dikatakan kita tidak boleh mendasarkan etika itu pada hukum, tapi sebaiknya kita mendasarkan etika itu pada hati nurani kita. Apakah yang kita lakukan benar ataukah yang kita lakukan salah? Itu berdasarkan dari hati nurani kita. Karena sesungguhnya hati nurani itu adalah sesuatu yang gak akan pernah bohong. Pasti benar gitu istilahnya. Gak akan pernah membohongi. Itulah yang disebut nurani. Nah, hak karyawan menurut titel 7 dari Civil Rights Act memberikan hak kepada karyawan untuk dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi kerja jika ia meyakini telah didiskriminasi karena rasnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga menjadi suatu permasalahan karena adanya sikap rasis ketika kita bekerja. Ada orang timur, ada orang barat gitu. Orang timur lebih cenderung disepelekan gitu. Padahal sebenarnya semua orang itu memiliki hak yang sama untuk berkembang karirnya gitu misalnya ya. Maka untuk orang-orang yang diperlakukan tidak adil atau melanggar haknya itu dapat diberikan suatu tuntutan hukum. Dan ini berlaku dimanapun kita berada. Kalau ada yang melanggar hak karyawan, maka ini harus mendapatkan hukuman. Karyawan boleh menuntut. Nah, ketidakadilan di tempat kerja. Seseorang yang mengalami perlakuan tidak adil di tempat kerja mengetahui bahwa hal ini adalah suatu demoralisasi. Demoralisasi ini maksudnya adalah penurunan moral atau perilaku yang tidak sesuai dengan standar moral yang ada. Nah, perlakuan tidak adil ini dapat merusak moral, meningkatkan stres, dan membawa pengaruh negatif bagi kinerja. Ya, jadi ketika kita diperlakukan tidak adil oleh atasan kita, oleh supervisor kita misalnya, atau manajer kita, tentu ini akan dapat mempengaruhi stres kita terhadap ketika bekerja, ya kan? Pasti dia akan merasa mudah panik gitu. Jadi kayak apa yang dilakukan ini sebenarnya udah benar apa belum ya gitu. Nanti kalau salah gimana? Nanti kalau diomelin lagi gimana gitu. Nah, kemudian ini akan merusak pertemanan misalnya. Oh, ini kamu giliran mentang-mentang kamu anak kesayangannya Pak manajer, jadi kamu semuanya serba boleh. Nih aku nih yang nggak anak kesayangan manajer, jadi dikasih beban tugas yang lebih gitu ya. Kalau apa-apa jadi mudah stres. Dan kalau ini dibiarkan terlalu lama, maka ini akan dapat mengurangi performa dia atau menurunkan kinerja seseorang. Maka di dalam manajemen sumber daya manusia ini dijelaskan bagaimana kita harusnya berperilaku sama semua orang di tempat kita bekerja. Itu harusnya kita berlaku baik. Berlaku baik itu pada semua orang. Tidak boleh kita berlaku baik itu pilih-pilih. Oh, karena ini sahabat dekatku, akhirnya saya mudahkan. Karena ini teman jauhku, maka aku gak peduli sama dia. Itu tidak boleh kita lakukan. Kepada siapapun di tempat kerja, kita harus memberikan dia kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita juga tidak boleh melakukan hal yang semena-mena atau ketidakadilan. Seperti misalnya, karena ini adik kelasku pada saat kuliah, maka dia akan tak bantu nih karirnya biar jadi bagus. Tapi karena yang lain itu bukan adik kelasku ketika kuliah, maka ya udah saya biarin aja gitu. Saya nggak peduli gitu. Yang penting saya ingin mengharumkan nama alma mater saya. Itu juga nggak boleh kita bersikap seperti itu gitu. Jadi keadilan di tempat kerja ini benar-benar harus
ditegakkan gitu, harus benar-benar diterapkan pada seluruh lini kehidupan. Karena dampaknya akan luas ketika seorang pemimpin itu berlaku tidak adil kepada bawahannya. Nih ya, apa alasannya? Mengapa sih kok kita harus memperlakukan karyawan secara adil? Kaidah yang baik adalah satu alasan yang jelas. Hal yang mungkin tidak begitu jelas adalah bahwa ketidakadilan penyelia dapat menjadi bumerang bagi perusahaan gitu. Karena ketika seseorang itu berlaku tidak adil, ini akan menjadi bumerang, akan menjadi satu hal yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang pertama, paling gampang, kalau karyawan itu diperlakukan tidak adil, loyalitasnya dan komitmennya ketika bekerja itu pasti akan menurun. Lah wong opo aku loyal, aku komit sama perusahaan gitu misalnya. Orang perusahaan aja semena-mena kok sama aku gitu, ngegajinya juga sembarangan, tidak pas waktu jadwal sesuai dengan apa yang sudah diterapkan gitu misalnya. Aturannya memberikan gaji kepada karyawan itu setiap tanggal 30 gitu misalnya. Tapi enggak, dia kadang-kadang menunggak gitu misalnya. Pembayaran gajinya. Maka ini adalah bagian dari perilaku tidak adil. Padahal karyawan sudah diperas keringatnya gitu, sudah diminta untuk bekerja tapi haknya tidak diberikan. Lama-lama karyawan ini akan kehilangan semangat ketika bekerja. Performanya akan menurun, loyalitasnya akan menurun. Kalau performa dan loyalitas yang menurun, dia pasti akan mencari hal yang lain. Dia pasti akan mencari tempat yang lain. Padahal kalau kita ketahui, karyawan itu adalah core gitu ya, core atau inti dari perusahaan. Tanpa adanya karyawan, perusahaan itu tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa bergerak maju. Karena perusahaan itu tidak bisa menggantungkan mesin. Mesin itu kalau nggak dioperasikan oleh karyawan juga nggak bisa. Gitu. Maka ini perlu untuk cermati gitu, bahwa ternyata berbagai macam perlakuan yang adil pada diri karyawan ini akan dapat menjadi suatu bumerang bagi perusahaan. Maka untuk dapat meningkatkan kinerja praktik SDM di seluruh dunia atau di seluruh perusahaan, itu harus diterapkan etika yang baik di tempat kerja. Maka biasanya kalau karyawan itu baru masuk, nanti akan ada training-training gitu, ada pelatihan-pelatihan yang menjelaskan tentang bagaimana beretika yang baik di tempat kerja, perkenalan lingkungan kerja, menjelaskan budaya kerja di suatu organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Maksudnya apa? Maksudnya agar karyawan itu menyesuaikan diri gitu ya. Dan kemudian dia dapat bekerja secara maksimal. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam prakteknya itu kita juga sudah dijelaskan bagaimana sih berperilaku etis itu gitu. Sehingga semuanya itu karena diperlakukan secara baik, lingkungannya ini akan menjadi lingkungan yang positif gitu. Maka semuanya kalau lingkungannya positif, dampaknya adalah karyawan akan merasa nyaman gitu ketika bekerja. Ketika karyawan nyaman dalam bekerja, maka karyawan itu akan mudah untuk menunjukkan performa yang terbaik. Nah, ini berkaitan dengan penindasan. Penindasan seperti apa sih yang dapat merugikan karyawan atau yang dapat merugikan bawahan? Yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Maksudnya bagaimana? Ketidakseimbangan kekuasaan ini adalah ketika seorang pemimpin itu menggunakan powernya, menggunakan kekuasaannya untuk segala sesuatu yang sewenang-wenang. Misalnya nih, saya pemimpin suatu perusahaan, saya punya anak saya masih kecil-kecil gitu, butuh untuk mengerjakan tugas. Nah, karena saya pemimpin, saya memiliki kekuasaan, dan PR anak saya banyak, saya minta tolong nih kepada bawahan-bawahan saya, kerjain PR anak saya gitu. Atau misalnya ketika saya lapar makan siang, saya dengan semena-mena nyuruh anak buah saya, pokoknya saya mau minta makan makanannya yang enak
gitu. Udah gitu saya nggak ngasih duit, tapi mereka yang tak suruh belanjain buat saya. Maka ini yang disebut sebagai ketidakseimbangan kekuasaan. Berlaku sewenang-wenang gitu, gara-gara kita memiliki power, gara-gara kita memiliki kekuasaan, sehingga kita melakukan penindasan itu kepada orang lain. Nah, efek buruknya adalah jangan sampai gitu ya, gara-gara itu terbiasa seperti itu dan menjadi budaya, ini hanya akan menjadi satu mata rantai keburukan yang tidak akan pernah terputus gitu. Jadi kalau nanti atasannya itu udah pensiun misalnya, terus digantikan oleh orang yang baru, orang yang barunya juga berlaku seperti itu karena dulunya dia diperlakukan seperti itu juga oleh seniornya. Kalau seperti itu, maka ini mata rantai kesewenang-wenangan ini nggak akan pernah selesai gitu, nggak akan pernah putus. Maka lingkungan yang nyaman ini juga tidak akan pernah terbentuk. Nah, itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, penindasan yang menimbulkan kerugian. Ini juga tidak diperbolehkan. Misalnya kita menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah bagian dari hal yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Atau yang kedua, penindasan dengan melakukan pengulangan melalui verbal, itu kata-kata. Misalnya kita ngomong yang gak enak kepada bawahan kita, ngece gitu misalnya ya, karena memiliki ras yang berbeda. Misalnya temanmu rasnya adalah ras orang timur, terus ngece, kowe wong ireng gitu misalnya ya gitu, rak pinter apa gimana gitu, dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan. Ini tentu tidak diperbolehkan, gak boleh kita ngomong seperti itu. Jadi rasis banget gitu, itu nggak boleh. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di suatu negara, satu dunia dengan berbagai macam etnis. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Kalimantan gitu ya, orang Sumatera, orang Papua gitu, orang Maluku dan lain sebagainya. Ini baru Indonesia. Seharusnya orang Indonesia itu adalah orang yang sangat menghargai keanekaragaman. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup dengan keanekaragaman suku. Jadi nanti kalau misalkan saudara bekerja di tempat yang lain, di negara yang lain, kita seharusnya menjadi seseorang yang sangat toleran gitu dengan berbagai macam keberagaman, sehingga kita tidak berkata-kata yang menyakiti orang gitu dengan pengucapan verbal kita gitu, mengintimidasi dengan kata-kata kita gitu, yang mengancam gitu misalnya ya, atau lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Atau sosial gitu, dengan pengucilan gitu, jadi dikucilkan orangnya atau temennya yang beda ras, itu juga tidak boleh dilakukan. Itu berarti bagian dari penindasan sosial. Ataupun fisik. Kalau fisik ini malah justru lebih parah lagi gitu ya. Jadi misalnya kita menindas dia secara waktu gitu, akhirnya kita suruh dia untuk mengerjakan tugas-tugas kita, itu kan fisik ya, yang tindas tidak hanya mental tapi juga fisik. Ini adalah satu hal yang nggak boleh dilakukan. Nah, apa yang membentuk perilaku etis di tempat kerja? Ada banyak sekali. Yang pertama adalah kelonggaran moral. Jadi harus ada moral yang baik, yang harus terus dibina, yang harus budaya yang perlu untuk terus mengembangkan hal-hal yang baik. Karena sesungguhnya kondisi lingkungan yang nyaman dan baik ini akan menentukan suatu perilaku yang etis di tempat kerja. Tapi kalau lingkungannya itu buruk gitu, maka juga akan mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Usia pekerja juga menentukan perilaku yang etis. Di kalangan orang-orang yang tua gitu, mungkin sikap unggah-ungguhnya, adab asornya tentu akan jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan orang-orang yang berusia lebih muda gitu. Misalnya kalau orang-orang yang lebih muda itu kan biasanya cenderung santai lah gitu ya, santai-santai. Yang ketiga ada namanya tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan ini juga menjadi salah satu hal yang membentuk perilaku etis.
Kalau tekanan pekerjaannya tinggi, kadang-kadang kita menjadi dapat berlaku yang tidak etis gitu. Karena udah stres, ya wes lah yang penting cepet gitu misalnya ya. Jadi menghalalkan segala cara. Atau tekanan dari atasan yang berlebihan. Ini juga akan mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan kode etik yang sudah diterapkan di perusahaan. Maka ketika sudah ada perilaku etis, ini harus ditegakkan perilaku etis itu. Dan ketika ada dugaan pelanggaran, ini harus kita usut. Harus ada yang mengusut. Apalagi di dalam lini SDM. Ini harus benar-benar menjadi orang yang sangat peka gitu terhadap kondisi yang ada di sekeliling. Nah, yang terbaik yang membentuk perilaku etis di tempat kerja itu adalah kultur organisasi atau budaya yang ada di dalam organisasi. Saya pernah sempat itu dengar tempat kerja, salah satu tempat kerja di Yogyakarta, lupa saya namanya. Di situ benar-benar ditekankan budaya untuk gosip yang tidak berfaedah di tempat kerja itu bukanlah suatu budaya yang baik gitu. Kami tidak membudayakan pamer gitu, pamer kekayaan, pamer yang lain sebagainya gitu misalnya, atau liburan kemana, tapi kami bangga yang dipamerkan itu adalah apa, prestasi-prestasi gitu. Jadi orang itu orientasinya biar berubah gitu, bukan kekayaan gitu, bukan jabatan, tapi adalah prestasi atau kontribusi apa yang bisa diberikan. Nah, kalau kulturnya atau budayanya sudah baik seperti itu, maka tentu ini akan dapat mempengaruhi ya bagaimana perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah pengendalian kecurangan. Jadi kalau ada tindak kecurangan, ya itu harus ditegas gitu, harus ditindak, tidak boleh dibiarkan. Ketika ada yang melanggar terus dibiarkan, nanti pelanggaran-pelanggaran yang lain ini akan mengikuti gitu. Tapi ketika ada sedikit pelanggaran, langsung kita berikan penegasan gitu, baik itu teguran lisan ataupun teguran yang sifatnya lebih keras lagi, maka ini akan dapat mengubah perilaku orang yang ada di dalamnya. Nah, pedoman pengelolaan perilaku etis yang pertama adalah kesadaran moral. Jadi orang itu harus benar-benar sadar dengan moral yang baik itu seperti apa. Lalu ada mempengaruhi etika karyawan, kelonggaran moral, moralitas itu dari dalam, dan sasaran yang menantang. Ini adalah pedoman yang dapat mengelola perilaku yang etis. Lalu pedoman dalam perilaku etis itu juga tidak diperbolehkan memberikan imbalan pada perilaku yang buruk. Hukumlah perilaku yang tidak etis gitu. Jadi harus dihukum kalau ada orang yang berperilaku tidak etis. Peramal yang baik terhadap kelakuan etis. Maksudnya mungkin ini kita memberikan apresiasi gitu ya kepada orang yang berperilaku etis. Nah, alat-alat manajemen SDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan yang adil ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa melalui proses seleksi, jadi dari proses seleksi itu sudah kita mulai tracking nih, ini orang etikanya baik apa enggak gitu. Kira-kira nanti kalau misalkan bekerja dia akan memiliki attitude yang baik apa enggak ya gitu, kejujuran yang baik apa enggak ya gitu, integritasnya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, itu udah mulai di-track dari proses seleksi karyawan. Nah, bisa juga dengan menggunakan pelatihan-pelatihan gitu yang menekankan integritas, tanggung jawab, sikap etis di tempat kerja gitu. Bisa dengan pelatihan, bisa menggunakan penilaian kinerja, sehingga kalau misalkan ada perilaku yang kurang baik, ini akan diberikan suatu feedback gitu, sehingga seorang itu akan dapat memperbaiki diri. Nah, kalau sudah, maka dampaknya ini akan dapat meningkatkan kinerja melalui SDM. Langkah-langkah manajer untuk mempromosikan etika dan perilaku adil itu bisa melalui kebijakan privasi karyawan, bisa melalui media sosial gitu kan, apalagi sekarang udah zamannya digital gitu ya, apa-apa sudah dengan media sosial, maka dengan mempromosikan etika dan perilaku yang adil ini dapat kita senantiasa paparkan gitu atau jelaskan kepada khalayak melalui media sosial.
Atau ketika berperilaku etis dan memiliki kinerja yang baik akan diberikan imbalan atau reward. Sedangkan bagi yang berperilaku tidak etis itu akan ada sistem disipliner gitu, atau didisiplinkan untuk orang-orang yang tidak berperilaku etis di tempat kerja. Lalu mengelola pendisiplinan karyawan ini juga bagian cara untuk meningkatkan etika. Nah, ada 3 pilar pendisiplinan yang adil. Yang pertama adalah adanya aturan dan regulasi. Nah, jadi harus ada aturan dan regulasinya. Lalu akan ada hukuman ketika seseorang itu berlaku tidak etis di tempat kerja. Jadi harus ada aturannya. Kalau berlaku yang misalnya mencuri gitu ya, mencuri di tempat kerja atau korupsi, itu kan tidak etis ya. Nanti harus ditetapkan hukumannya. Hukumannya apa? Misalnya harus dikeluarkan dengan tidak hormat dari perusahaan. Itu adalah bentuk dari hukuman. Namun kita juga memberikan hak kepada terdakwa untuk bisa melakukan banding gitu, melakukan pembelaan diri. Bagaimana gitu dengan tuduhan tersebut. Langkah untuk mendisiplinkan karyawan tanpa hukuman ada banyak cara. Bisa melalui peringatan lisan, bisa dengan peringatan formal dan tertulis, bisa cuti gitu ya. Atau bisa yang paling parah dengan melakukan pemberhentian. Itu adalah bagian dari tindakan pendisiplinan. Nah, sedangkan kalau setelah kita bahas tentang etika dan dampaknya gitu ya, hukumnya, kita juga akan membahas tentang relasi karyawan. Relasi karyawan atau employee relation itu adalah suatu aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan terhadap pemberi kerja. Nah, cara untuk memperbaiki dan menilai relasi karyawan itu adalah kita dengan melakukan survei. Kita cek gitu, survei iklim kondisi karyawan. Kita mengembangkan program relasi karyawan, misalnya dengan outbound bareng dan lain sebagainya, sehingga satu dengan yang lain itu memiliki relasi yang baik. Karena sekali lagi ya, ketika relasi atau hubungan itu tidak baik, ini akan berpengaruh terhadap etika yang ada di dalam tempat kerja gitu, antara bos dan bawahan gitu, karena susahnya untuk berkomunikasi gitu kan. Itu adalah cara untuk memperbaiki dan menilai relasi karyawan. Atau juga dengan menggunakan media sosial gitu. Jadi kita tetap melakukan keep in touch gitu satu dengan yang lainnya, menggunakan tim untuk keterlibatan karyawan gitu. Jadi kita senantiasa melakukan pelibatan terhadap karyawan sehingga seluruh karyawan itu memiliki hubungan yang baik dan hubungan yang etis di tempat kerja. Kalau misalkan karyawan itu sudah memiliki hubungan yang baik dan senantiasa menjaga etika, maka berarti di dalam lingkungan itu sudah tercipta suatu kehidupan yang baik gitu, tempat yang baik untuk bekerja. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan paparan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami tentang bagaimana berperilaku etis di tempat kerja. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.